Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Kita juga mengucap syukur saudara, di mana kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Maret. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan Februari yang sudah kita lewati. Kita mau katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Mari saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan doa memulai renungan harian pagi. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, hati kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi setiap kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan Februari, dan hari ini hari yang kedua di bulan Maret Tuhan. Kami memohon tangan-Mu yang kuat itu, yang memegang kami dan yang menuntun kami Tuhan, memasuki bulan Maret ini Tuhan, dan seterusnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan, dan Tuhan urapi kami dan urapan-Mu yang baru, sebab Roh Kudus saja yang sanggup mengubah kehidupan kami, dan urapi telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa, Kau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan. Kita memasuki Rabu Abu, saudara. Kita akan merenungkan, kita akan mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mati menebus dosa-dosa kita, dan Dia sudah bangkit yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saudara, sepanjang bulan ini sampai menjelang Paskah kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 15 sampai Yohanes pasal 21. Firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kata bersih berasal dari bahasa Yunani. Saudara, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan Alkitab dalam Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan bahasa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani itu di Septuaginta, saudara. Nah, bersih dalam bahasa Yunani di dalam firman Tuhan dikatakan di ayat yang kedua, memakai kata kataros, yang artinya juga murni dan suci. Ya, saudara, memakai kata kataros yang berarti juga murni dan suci. Nah, saudara, dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, Israel dilambangkan sebagai pokok anggur dan kebun anggur. Saudara, kita lihat di dalam Yesaya 5 ayat 1-7.
Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat yang ke-7, ayat yang ke-5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat 6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ya, saudara, jadi Israel dilambangkan sebagai pokok anggur dan kebun anggur. Tetapi Israel tidak menghasilkan buah karena mereka selalu mengeraskan hati terhadap rencana dan kehendak Allah. Oleh karena itu mereka tidak bisa menghasilkan ranting-ranting yang penuh buah. Saudara, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Artinya, yang menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh pengusahanya. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus dikatakan sebagai terang yang sesungguhnya. Saudara, dalam bahasa Yunani, pengusaha memiliki arti orang yang membajak tanah. Orang yang mengerjakan sawah atau petani. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, Bapa memberikan segala kelimpahan, perawatan, dan perhatian kepada pokok anggur dengan maksud agar ranting-rantingnya dapat berbuah, menyatakan kemuliaan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ranting-ranting ini adalah setiap orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus. Saudara,
Di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang kedua ini mengungkapkan ada dua macam ranting. Ranting yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, saudara. Akan dipotong. Sedangkan ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah. Sekalipun buahnya sedikit dan asam, tetap akan dirawat oleh Bapa agar ia berbuah semakin banyak lagi. Pokok anggur untuk menghasilkan buah yang lebat memang harus dipangkas daun-daunnya, yaitu dibersihkan. Saudara, setelah itu baru muncul buah-buahnya. Nah, demikian juga halnya dengan hidup saya dan saudara. Agar kita bisa berbuah banyak, seringkali Bapa harus memangkas kita dengan berbagai macam persoalan dan pencobaan. Memang sakit, saudara, tetapi setelah itu orang-orang bisa menikmati buahnya. Soli Deo Gloria. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari saudara, kita akan doa selesai renungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi ranting yang berbuah. Seringkali Tuhan, supaya kami berbuah, Engkau memangkas kehidupan kami. Yang tidak bersih, bersihkan dalam kehidupan kami. Karena Engkau rindu supaya kami menghasilkan buah. Kami berbuah lebat. Dan kami mau Tuhan hidup kami berbuah. Pakai hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau bersihkan kehidupan kami supaya lebih banyak berbuah. Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan, buat kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini menderita sakit. Kami juga bawa di dalam doa Bapak Pete Francis, Pendeta Farakni Mela, juga Bapak Tony Stefanus Bengu Tuhan, dan kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang menderita sakit. Kami percaya Tuhan dengan iman, kami mengusir segala sakit, penyakit yang mereka derita dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Saudara, pegang bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk oknum-oknum tertentu yang menjadi pemicu kerusuhan di negara Indonesia, agar Tuhan menjamah hati dan menyadarkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah, sampai kepada RT RW, mereka dapat melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, melayani masyarakat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi saat ini Bapa, supaya banyak orang yang sembuh dari Omikron ini Tuhan, dan terus melandai. Dan Tuhan juga kami berdoa supaya mohon belas kasihan-Mu
wabah corona ini segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas dalam new normal. Anak-anak sekolah boleh kembali bertatap muka dan orang-orang dapat beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang putus asa. Tuhan memberikan pengharapan, kekuatan yang baru. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang bimbang, ragu, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Dan mereka yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, mereka yang sudah melamar pekerjaan, kiranya mereka mendapatkan kabar baik, mereka diterima bekerja. Berkati mereka yang studi kuliah, Tuhan. Mereka juga yang membutuhkan biaya untuk studi kuliah mereka, Bapa. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk anak-anak lulusan SMA yang sedang untuk ujian masuk perguruan tinggi. Kiranya Tuhan tolong supaya mereka dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk mereka yang sedang mengurus kepangkatan profesi mereka, Tuhan, surat-surat, Tuhan jamah orang-orang yang terkait, orang-orang yang mengurus, yang ada hubungannya dengan urusan ini. Tuhan jamah, Tuhan mudahkan, dan semuanya lulus dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk lembaga-lembaga pendidikan Kristen, supaya mereka memiliki visi untuk membawa peserta didik boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan dilandasi dengan nilai-nilai takut akan Tuhan, dan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru pendidikan agama Kristen, dosen-dosen STT. Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hikmat di dalam mendidik, mengajar para anak-anak murid dan mahasiswa, untuk mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan dan semakin kuat di dalam panggilan yang Tuhan telah taruh dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni segala dosa kami, dan kami mau tinggal di dalam pokok anggur kami, yaitu Tuhan Yesus. Kami tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di dalam kami, sehingga kami berbuah-buah banyak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang bulan ini kami diberkati Tuhan yang luar biasa, dan kami menjadi berkat. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa, mujizat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami yang melakukannya, maka berkat-berkat ini turun dalam kehidupan kami. Kami akan naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Walaupun di tengah situasi pandemi, sorga sanggup untuk memelihara hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab kerajaan sorga tidak dipengaruhi dengan keadaan pandemi atau tidak ada pandemi. Allah sanggup untuk memberkati orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati dengan renungan pagi ini. Saudara, like, komen, share, dan subscribe sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.